Selamat siang teman-teman semua. Thank you loh yang udah bergabung di sini. Mohon maaf ya karena ada permasalahan teknis tadi. Jadi kita lumayan nih agak terlambat ya untuk memulai acara kita pagi hari ini. Ini spesial banget nih karena besok adalah Hari Ibu. Lagunya juga kedengeran ya mellow-mellow. Memulai minggu dengan agak sendu, nggak apa-apa ya. Kita mau berbincang-bincang nih dengan dua penulis yang juga adalah anggota dari Semut Merah Kaizen. Ada Mbak Yudiati Kuniko, boleh dikasih emojinya nih tepuk tangan untuk menyambut Mbak Yudiati. Halo, Dan selamat juga pagi selamat pagi Mbak Yudiati. Dan juga yang bergabung, ini Mbak Yudiati di Jakarta ya? di Bogor. Oh, di Bogor. Oke. Yang juga bergabung dari Bali. Ada Rizky Raja. Halo Ini semuanya. brand barunya Alvin ya namanya. Jadi Rizky Raja. Jadi kalau misalnya teman-teman nih nyari bukunya Alvin, kalau dulu kita carinya karyanya Alvin yang di Wattpad. Dulu kan di Wattpad ya kalau nggak salah ya. Ada di Kwiku. Di Kwiku juga ya. Biasanya kan kita carinya namanya Alvin, kalau sekarang Rizky Raja teman-teman di novel yang perdananya ini. Selamat Iya. pagi nih Mbak Yudi. Rizky, ini aku panggilnya Rizky tuh kayak Raja, nggak enak banget, Raja, nggak mau. Raja. Panggil Raja Raja, aja. oh iya kayak namanya Rizky banyak soalnya ya. Raja nih, apa kabar nih hari ini? Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, kita ada ini kan kedua anggota Semut Merah Kaizen ini, Mbak Yudiati maupun Rizky Raja atau Raja, tahun ini mengeluarkan novel perdananya, teman-teman. Kalau Mbak Yudiati terbit di bulan Februari yang lalu, ada Yes, novel Februari ya, betul ya, Mbak Yudiati ya? Februari ya. Ya, di bulan Februari yang lalu. Novelnya berjudul Hana, Jangan Biarkan Mereka Melihat Lukamu, dan Rizky Raja dengan novelnya Cinta Antar Semesta, Hari Terakhir Bersama Mama, yang ini terbit di, wah saya sampai inget tanggalnya, 25 Oktober 2025. Luar Soalnya, biasa. soalnya waktu itu saya diundang ikut launchingnya, dan kebetulan lagi di Bali juga, tapi nggak bisa join teman-teman. Perasaan bersalahnya sebenarnya yang kemudian membuat jadi ingat tanggalnya. Gak apa-apa. Nah, kemudian eh, waktu lagi Ubud Writer and Reader Festival ini, Mbak Yudiati dan Raja nih bertemu, ngobrolin, wah kita novelnya sama-sama tentang ibu nih. Gimana kalau misalnya kita bikin book talk spesial menyambut Hari Ibu yang sebenarnya kan ada di tanggal 22 Desember besok ya teman-teman ya. Tapi karena besok hari Senin, kita rasa kayaknya lebih oke kalau misalnya dibuat di akhir pekan sehingga kita tarik nih ke hari ini, ke hari Minggu. Dan mungkin saja dari book talk yang ini teman-teman jadi terinspirasi nih mau bikin sesuatu buat ibunya besok. Kali bisa kayak gitu juga ya. Nah, teman-teman, yuk kita mulai diskusinya nih bareng dengan kedua penulis ini, Mbak Yudiati dan juga Raja. Saya pengen nanya ke Mbak Yudiati dulu kali ya mengenai novelnya. Ini nih Mbak Yudiati, kan kita udah beberapa kali ngobrol juga ya. Sebenarnya kan Mm-mm. novel ini terinspirasi dari kisah nyata ya. Apa Iya, benar. bisa diceritakan nih? Boleh diceritakan nggak sih sejauh mana sih fakta dan fiksi diramu nih dalam novel Hana? Serta alasan memilih kisah tersebut untuk dituliskan tuh apa? Oke, terima kasih Mbak Juki, juga Raja, kita bersama di sini, juga teman-teman yang lain. Terima kasih sudah bersedia untuk nonton. Jadi setelah ikut Kaizen Writing-nya Bu RT di 2020 ya kalau nggak salah, pokoknya yang kedua itu bulan Mei. Nah itu tuh kayak di hati tuh, aduh aku pengen menulis gitu. Nah, eh 4-5 tahun dari situ buku ini baru terbit. Jadi memang dibuat dalam waktu 4
tahun sebenarnya selesai tahun lalu. Kenapa temanya tentang ibu? Jadi waktu itu aku menulis tentang apa ya gitu. Kemudian kalau nggak salah kita belajar bahwa tulislah kalau sebagai penulis pemula yang baru belajar itu tulislah hal yang dekat dengan kita gitu kan. Jadi em, apa kira-kira kayaknya seru nih nulis tentang mama gitu. Aku bilangnya mama atau Kasang gitu. Jadi karena cerita mama itu sangat unik gitu dan luar biasa. Sebenarnya kalau orang mungkin yang baca bukunya dan nggak kenal secara personal itu akan bertanya, ini beneran ceritanya seperti itu gitu. Jadi faktanya itu hampir 90%, fiksinya 10%, dan pemantiknya juga adalah kegelisahan batin aku dan adikku almarhum tentang bagaimana mama meninggal gitu. Is she taking her life or not? Kegelisahan itu yang juga membuat aku kemudian menulis buku ini. Begitu Mbak Ciki. Mbak Yudiati, ini kan berarti very personal kali ya? Sangat-sangat personal. Sangat personal. Nah, uh, se-struggling apa sih Mbak Yudiati untuk membuka diri ya? Kalau misalnya ngomongin ini kisah yang personal, apalagi tadi 90% tuh sebenarnya bisa dibilang bukan Real, fiksi gitu. bukan Fiksinya fiksi, hanya betul. 10% gitu. Ya. Ini kan biasanya yang bakal jadi pertanyaan semua pembaca nih. Kemudian ketika kisah hidup, kisah nyata dikemukakan di buku, prosesnya seperti apa sih di Mbak Yudiati sendiri untuk kemudian membuka diri dan memberikan kisah tersebut gitu, dan kayak seperti di sini Mbak Yudiati bisa dengan comfortable ngomong itu 90%-nya kisah nyata saya. Prosesnya nggak mudah, Juki. Prosesnya sangat tidak mudah karena di buku ini aku bukan cerita yang hebat-hebat tentang ibu. Kita biasanya cenderung untuk memuji, mohon maaf, agak berlebihan kepada orang tua kita. Padahal mereka manusia juga yang punya salah, punya dosa, bahkan memberikan luka kepada kita sebagai anak. Nah, di buku ini aku berusaha untuk jujur, menggambarkan mama itu sebagai manusia yang juga punya salah, memberikan luka kepada anaknya. Di sini Hana memberikan luka kepada Aiko, dia tidak pernah memeluk, dia sebagai ibu yang sangat dingin. Dan Aiko kemudian mencari tahu kok kenapa ya ibu saya seperti ini gitu. Jadi eh itu prosesnya kenapa bertahun-tahun karena struggling sekali untuk menuliskannya. Beberapa mentor juga menolak karena terlalu kontroversial soal bundir gitu. Jadi ya air matanya juga bergalon-galon. Jadi memang kalau ditanya struggle, sangat struggle. Apalagi di proses penulisannya adikku satu-satunya juga akan meninggal karena COVID itu juga. Padahal kita awalnya brainstorming berdua, mau nulis ini buku kita berdua gitu. Tapi ya akhirnya baru bisa diselesaikan tahun 2024 kemarin. Jadi kalau tanya struggle, luar biasa. Terlalu banyak sih air mata yang tumpah. Kalau boleh berbagi nih Mbak Yudiati, ya kita tahu ya struggle-nya. Tapi kemudian proses ketika struggling itu seperti apa ya detailnya ya? Maksudnya ketika melewatinya, akhirnya dilewatinya dengan cara apa sih gitu? eh Lebih ke karena aku udah janji sama diri sendiri untuk menyelesaikan. Jadi Mbak Di bolak-balik bilang, karya sehebat apapun itu bukan karya kalau tidak tamat. Ya kan, di Kaizen Writing dia ngomong gitu, di Kaizen Struktur dia ngomong gitu. Karya hanya karya yang tamat, yang selesai lah yang menjadi karya. Sebelum tamat, sebelum selesai namanya potensial. Maksudnya potensial gitu. Jadi belum jadi karya sebutannya. Itu juga kemudian hutang, aku punya hutang. Rasanya pada saat aku sudah memulai sesuatu, aku mau menceritakan apa yang menjadi kegelisahanku itu kayak ini harus selesai, ini harus selesai. Jadi ya tekad bulat aja. Jadi benar-benar 2024
2023 akhir ke 2024 itu aku benar-benar niat harus selesai, harus selesai, harus selesai, dan alhamdulillah selesai. Benar-benar tekad aja gitu. Jadi ya eh, aku ngerti mungkin tidak semua hal, banyak orang yang tidak mau cerita hidupnya dituliskan secara jujur, tapi ya inilah caraku ternyata untuk healing adalah menceritakan secara jujur apa yang aku rasakan sebagai anak gitu. Dan uniknya, Juki, setelah novel ini selesai, aku tuh merasakan kayak rilis yang luar biasa. Aku bisa memaafkan Nah, mama dengan sepenuh hati. Kita Lebaran pasti minta maaf ya tiap tahun, maafin. Tapi kadang-kadang cuma di mulut aja ya. Jadi pada saat selesai buku ini, aku belajar dari POV-nya Hana dalam hal ini. Kemudian aku benar-benar, ya Allah, ini yang beliau hadapi. Jadi kayaknya lukaku tuh ya nggak seberapa lah dibandingkan apa yang beliau jalani. Gitu. Jadi maafkanlah ibu kita yang melukai kita. luar biasa Mbak Yudi, itu pembelajarannya memang sesuatu banget ya. Saya ngerasa dari ceritanya aja nih prosesnya bukan proses yang gampang. Berapa tahun nih Mbak Yudi Ati menulisnya kira-kira? eh 4 tahun, jadi selesai itu Juni 2024. Dari Juni lalu baru aku sama mentorku nyari-nyari apa namanya penerbit, dan baru diterima Gramedia tuh akhir 2024, terus terbit awal 2025. Aduh, luar biasa. Wah, ini tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ini luar biasa loh. Bahkan saya ketemu sama Bu RT kemarin, sempat cerita-cerita mengenai Mbak Yudiati. Bu RT ngomong juga loh, kalau Mbak Yudiati itu apa ya, Persisten. persisten, persisten. Jadi itu juga sesuatu yang dipuji oleh Ibu RT ketika kemarin sempat berbincang-bincang sama saya loh, sesuatu banget Mbak Iya, Yudi. ini kan Ibu RT kasih endorsement ini. Wah, perjuangannya asik deh. Iya, perjuangannya. Terus ternyata channel-channelnya kita tahu juga ya, Mbak ya. Gitu. Ini Mbak Yudiati tuh bisa, karena kan kita di Semut Merah Kaijan juga sebenarnya nggak terlalu gimana, Nggak eh, punya privilege nggak gimana-gimana punya sebetulnya. privilege Betul. sebenarnya ke Bu RT gitu. Jadi memang Mbak Yudiati itu berjuang sendiri teman-teman untuk mendapatkan sekilas Endorsement. ya atau komentar dari Bu RT ini, dan Bu RT juga appreciate loh. Jadi sesuatu banget. Boleh dong kita kasih tepuk tangan lagi yuk ke Mbak Yudiati. Saya masih mau di Mbak Yudiati dulu ya. Ini nanti kita ganti-ganti, tapi sekarang coba di Mbak Yudiati dulu. Karena masih berhubungan dengan yang tadi nih. Kan temanya tuh banyak mengenai kesedihan, kehilangan. Ada ngomongin juga kan, tadi Mbak Yudiati sempat ngomong, kita kan terlalu ini ya, ke orang tua tuh kayak memuja gimana, tapi sebenarnya kan mereka manusia biasa juga. Seperti ini ada karakter Hana yang di novelnya Mbak Yudiati itu yang hadir sebagai perempuan yang kuat mau tapi rapuh juga gitu ya. Perempuan yang kuat namun rapuh. Nah, bagaimana sih caranya Mbak Yudiati membangun kompleksitas karakter ini nih sejak awal? eh Mungkin kenapa penulis-penulis senior bilang tulislah yang dekat dengan kita. Karena mudah, aslinya begitu. Kita nggak usah terlalu banyak mikir, terlalu banyak berhayal. Makanya aku amazing banget sama Mbak Di kayak atau banyak pengarang lain yang mereka memang membuat tokohnya itu sangat kompleks dengan imajinasi. Aku mengalami. Jadi sesederhana ya menuliskan apa yang aku alami sebetulnya. Okasang atau Hana dalam hal ini dia benar dingin, tidak pernah memeluk anaknya. Beliau luar biasa kuat, tidak pernah menangis. Aku seumur hidup nggak pernah lihat air mata beliau. Em, Padahal jalan hidupnya luar biasa. Dia harus hijrah dari Jepang ke Indonesia. Dengan ternyata aku baru tahu dia meninggalkan luka yang mendalam di sana. Jadi em, kompleksnya ya memang realnya seperti itu. Jadi aku cuma bagaimana
menggambarkan dengan ilmu yang aku pelajari dari ilmu menulis, membuat tokoh yang sudah ada di bayanganku itu menjadi tokoh yang bisa dinikmati di novel gitu. Jadi aslinya emang begitu Mbak Juki. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit ya Iya, membuat komposisi tersebut karena ya betul, sudah dari sananya seperti itu. betul. Oke, geser dulu ya. Kita mau tanya nih mengenai proses penulisannya novelnya Alvin, Cinta Antar Semesta, Hari Terakhir Bersama Mama. Kalau misalnya tadi kan Bayu Diati tuh banyak 90%-nya itu kisah real malah ya, hanya 10%-nya yang kisah fiksi. Nah, kalau yang novelnya Raja ini kan malah kayaknya pure fiksi ya, atau mungkin ada faktanya juga gitu. Nah, coba boleh bisa diceritain nih Raja seperti Oke. apa mengenai proses penulisannya eh, novel Cinta Antar Semesta Hari Terakhir Bersama Mama ini seperti kayak momen atau perasaan pertama yang memicu lahirnya si novel ini dan kenapa tema hubungan ibu dan anak ini bisa jadi pusat cerita yang diinginkan oleh Raja sendiri. Oke, makasih sebelumnya Mbak Juki. Jadi, walaupun ini ceritanya mungkin kelihatannya fiksi atau fantasi banget ya kelihatannya, tapi sebenarnya justru inti ceritanya itu sangat membumi atau sangat personal. Saya mungkin berbeda dengan Ibu Widiati yang bisa info berapa persen. Yang pasti ada sebagian dari diri saya di buku itu, sekian persen di sana, tapi ada juga banyak elemen-elemen fantasi atau fiksi yang dimasukkan ke sana. Kenapa ibu dan anak? Karena sejujurnya buku ini saya tulis karena kasih sayang saya buat mama saya dan rasa ketakutan atau keresahan yang saya alami apabila suatu saat saya harus kehilangan beliau. Banyak teman-teman saya yang udah kehilangan mamanya dan saya rasa itu adalah salah satu hal yang menakutkan buat saya. Jadi sebenarnya sesimpel dimulai ide itu muncul dari keresahan tersebut dan juga banyak hal-hal lainnya dalam kehidupan yang mungkin sering dialami oleh ibu-ibu di luar sana yang membuat saya akhirnya merasa oh cerita ini penting untuk dituangkan untuk mewakili perasaan orang-orang yang takut akan kehilangan atau yang sudah merasakan kehilangan itu sendiri dan bagaimana mereka bisa berdamai. Dan itu tadi ya karena saya punya hubungan personal cukup dekat dengan mama saya yang membuat saya akhirnya terinspirasi untuk menuangkannya dalam cerita. Luar biasa, ini beda sekali ya pendekatan novel dari yang Raja bikin dengan Bayu Diati bikin. Ini yang menariknya kan sebenarnya ada konsep antar semesta nih, yang kemudian dibikin ya kebetulan kan waktu dulu juga kita di Bali, Raja sempat cerita-cerita ke saya nih, kenapa sih bisa jadi seperti ini, ngomongin puzzle terakhir juga yang kemudian dapet nih hanya berapa lama sebelum novel selesai, boleh dong mungkin diceritain kenapa memilih konsep antar semesta ini buat membungkus cerita yang sangat emosional ya, kalau tadi ngomongin soal takut kehilangan mama, tapi kan manusiawi juga, dan kenapa sih kayaknya lebih pas lewat cerita ini, lewat fantasi dibanding cerita yang lebih realistis. Dan saya pengen juga nih nambahin pertanyaan, tadi satu ya, udah ada dua. Puzzle-nya itu dok, yang waktu dulu diceritakan oleh Raja, puzzle-nya tuh ketemunya waktu kapan sih? Dan ini tuh sebenarnya ceritanya sudah dimulai dari kapan proses pembuatan ceritanya? Oke, jadi mungkin saya mulai dari awal ide cerita ini tercipta kali ya. Jadi kan seperti judul awalnya sebelum hari terakhir bersama mama, sebenarnya awal ide ceritanya adalah cinta antar semesta itu sendiri. Konsep dari cinta antar semesta itu sebenarnya sesimpel bagaimana jika atau what if gitu. Awalnya sebenarnya ide ceritanya itu saya miliki ide cerita itu muncul di tahun 2022 atau 2023 kurang lebih seperti itu. Ketika saya melihat bahwa hidup kita ini kan kita alami yang kita jalani sekarang itu kan berasal dari pilihan ya.
Contoh, seumpama kalau kita memutuskan kuliah atau sekolah di sekolah A atau sekolah B, mungkin jalan hidup kita berbeda. Atau ketika saya memutuskan untuk saya akan memilih untuk menikah dengan orang A atau menikah dengan orang B, jalan hidup kita mungkin nantinya akan berbeda. Gitu. Sebenarnya konsep cerita ini sesimpel itu bahwa bagaimana jika kita memilih jalan hidup yang berbeda dalam hidup kita. Makanya itu judulnya Cinta Antar Semesta. Fun fact nih, fun fact banget nih. Awalnya, premis awalnya Cinta Antar Semesta itu sebenarnya jauh berbeda dengan yang akhirnya saya tulis. Awalnya itu sebenarnya sesimpel tentang seorang wanita yang tidak puas dengan pernikahannya, lalu dia berandai-andai jika di semesta lain dia bisa merasakan kehidupan yang berbeda. Nah, ini kan berbeda banget ya. Nah, secara konsep itu bagus banget, secara premis itu menarik banget. Tapi secara personal, rasa relatable ya seperti kata Bu Widi tadi ya, write something that personal to you. Nah, karena saya masih single gitu ya dan saya belum menikah gitu ya, jadi premis tersebut sepertinya belum bisa menemukan titik yang bisa menyentuh perasaan orang apabila penulisnya sendiri belum merasakan. Sehingga akhirnya muncullah ide cerita itu tadi mengenai hari terakhir bersama Mama yang dibalut dengan tetap elemen fantasi. Kenapa harus elemen fantasi? Karena sekarang banyak orang bikin lagu, contoh Unmesh, rindu pada ibunya ya, bahwa dia ingin suatu hari bisa ketemu sama ibunya bahkan sehari aja gitu ya, atau Mahalini ya, bawalah ya kembali bisa rasa, bahkan lagu dia yang terbaru untuk yang bersamanya, itu semua idenya itu adalah bagaimana orang-orang banyak yang dengar lagu itu karena orang-orang merasakan hal yang sama, gimana jika mereka bisa ketemu lagi sama mereka yang sudah nggak ada gitu. Nah, dan itu kan nggak akan bisa terwujud di dunia realistis ya, karena at the end of the day ya kita hidup dalam dunia yang ya ketika seseorang sudah meninggal ya kita sudah nggak bisa lagi ketemu sama mereka, kita nggak bisa lagi ngobrol sama mereka. Maka penting ada elemen fantasi ini agar cerita tersebut pada akhirnya bisa terwujud seperti itu. Wih, mantap. Kalau ini ya yang sebenarnya ngomongin soal tema ya kehilangan, penyesalan gitu ya. Ini kan sebenarnya tema yang universal, biasa dirasakan gitu oleh banyak orang gitu. Dan takut kehilangan, yang seperti itu ya, yang Raja angkat. Apa emang itu yang ingin di apa ya? Sebagai pesan utama dari novel ini gitu. Okay. Kalau misalnya itu motivasinya, tapi sebenarnya tujuannya untuk bikin novel ini apa sih? Apakah untuk mengingatkan itu juga kepada pembacanya atau sesuatu yang lain? Nah, ini yang menarik nih, kalau ketika orang baca judulnya kan sepertinya kayak ini hanya fokus dengan kehilangan. Tapi sebenarnya kembali lagi inti dari tema Cinta Antar Semesta itu adalah ide tadi itu, what if, bagaimana jika. Bagaimana jika semesta kasih kita kesempatan ketemu lagi sama orang tua kita yang sudah nggak ada. Bagaimana jika ternyata orang tua kita bisa mendapatkan kehidupan yang berbeda dari yang dia jalani selama ini. Mungkin selama ini mereka menderita, tapi bagaimana jika semesta memberikan mereka kesempatan untuk menjalani mimpi mereka. Jadi walaupun temanya seperti hanya membahas tentang duka, tapi ini justru memberikan harapan. Harapan bagaimana jika, what if, itu tadi lagi ya, kita bisa mewujudkan harapan kita atau mimpi kita di semesta yang lain gitu ya. Maka itu tadi kembali lagi elemen fiksi atau elemen fantasi ini sangat dibutuhkan karena itu tadi untuk mewujudkan impian atau harapan kita yang mungkin di dunia ini nggak bisa kita wujudkan, tapi saya wakilkan lewat cerita yang saya ciptakan. Wih, seru sekali ya ini teman-teman. Walaupun terinspirasi dari takut kehilangan akan mama, tapi sebenarnya pesannya ngomongin what if tadi ya. Dan itu tuh menurut saya ini ya, apa ya,
sangat unik dan relatable sama diri kita sendiri juga ya kalau misalnya kita ngomongin soal keputusan-keputusan yang kita ambil sekarang gitu. What if penyesalan-penyesalan yang mungkin ada di kita sekarang ya. Kan seiring bertambahnya usia juga ada pengalaman-pengalaman baru yang kita dapat, tapi kemudian mungkin ada pengalaman-pengalaman di masa lalu yang sekarang kita kepikiran, wah, what if dulu saya gini, sekarang gak bakalan Betul, kayak gini. betul banget. Mau nambahin nih Raja nih, yang kayak gitu, pernah ada pengalaman seperti itu juga, sehingga pengen bikin ini. Sebenarnya bukan pengalaman, tapi ya itu sih ada beberapa hal-hal yang sebenarnya saya alami dalam kehidupan yang saya merasa kayak kalau saya dulu ambil jalan atau keputusan yang berbeda, mungkin hidup saya nggak seperti itu, gitu ya. Ada hal-hal seperti itu dan saya rasa saya nggak sendirian ya. Makanya banyak mungkin teman-teman yang bisa relate. Sesimpel kayak seseorang yang memutuskan untuk menikah dengan seseorang gitu ya, dan mereka sudah merasa ya pernikahan itu komitmen kan itu nggak bisa gitu ya segampang gitu. Tapi ternyata dia stuck dengan orang yang salah gitu ya. Karena orang merasa what if kalau saya mengambil keputusan yang berbeda gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang orang sering apa ya bayangkan gitu ya, dan akhirnya dengan cerita ini saya bisa wujudkan bahwa oke, coba saya buat seolah-olah ada dunia lain di mana jalan hidup kamu berbeda. Tapi ya, satu hal yang saya ingin sampaikan di buku saya ini bahwa setiap jalan yang berbeda pasti akan mendapatkan konsekuensi. Kamu nggak bisa dapatkan apapun yang kamu inginkan, semua yang kamu inginkan. Ya, mungkin kita memilih jalan yang berbeda, tapi kan kita harus mengorbankan hal yang kita punya sekarang gitu. Yang kita tadinya merasa yang kita punya sekarang itu biasa-biasa aja. Tapi ketika kita berandai-andai, tapi kalau dulu saya sama yang lain atau saya mungkin dulu nggak menikah atau gimana, ya mungkin saya nggak akan mendapatkan hal-hal yang saya dapatkan di dunia ini sekarang gitu loh. Jadi life is a choice, hidup itu pilihan dan setiap pilihan punya konsekuensi, dan sekarang kita tinggal kita aja apakah kita mau berdamai dengan pilihan kita atau itu tadi kita masih mau berandai-andai dengan pilihan-pilihan lain yang pada dasarnya nggak ada pilihan yang sempurna ya, semua pilihan ada konsekuensinya gitu. Moralnya jadi dalam banget ya. Banget. Pesan moralnya jadi dalam banget. Ngomongin soal pilihan, ngomongin soal konsekuensi, ngomongin soal mengikhlaskan juga ya apa yang sudah terjadi. Betul, Ah, itu penting banget. luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dulu nih buat Raja. Sebelum mau Makasih. balik lagi nih, Bayu Diati, kalau misalnya kita udah dengerin nih latar belakang penulisannya, apa yang diambil kisah-kisah sebelumnya gitu ya, yang melatar belakangi novel Hana dan juga Cinta Antar Semesta ini, kita ingin masuk lebih dalam ke mengenai cerita yang tertulis di dalam novel. Saya pengen ngingetin teman-teman juga, kalau misalnya ada door prize nih untuk penanya terpilih. Jadi teman-teman silahkan yang ingin bertanya, boleh di chat, dituliskan di kolom chat ini pertanyaannya, boleh ke Mbak Yudiati, boleh ke Raja, atau dua-duanya silahkan. Dan saya mau menginformasikan juga kalau sekarang kita sudah live stream juga di YouTube. Jadi di YouTube juga sudah ada panitia, Kak Selfie, yang akan lihat-lihat nih di YouTube apakah ada pertanyaan atau tidak. Silakan yang mau bertanya, boleh di chat di kolom YouTube juga. Sorry, di YouTube juga bisa chat di kolom komentarnya pertanyaan yang ingin diajukan ke kedua penulis ini. Ya, saya lanjut dulu ya. Nah, mengenai kita balik nih ke novel Hana. Kalau di novel Hana ini kan ada latar waktu dan budaya yang jadi elemen penting ya dalam novel tersebut. Apalagi ini ngomongin berkaitan dengan Jepang kali ya. Apa ada riset dan pertimbangan yang dilakukan oleh Mbak Yudiati nih dalam memilih latar tersebut? Oke. Jadi karena memang aslinya Okasang adalah orang Jepang dan aslinya beliau hidup di Jepang selama 34 tahun kalau nggak salah, mungkin setengah lah dari hidupnya itu di sana, kemudian pindah ke Indonesia tahun 69, itu berarti kalau kita mau cerita soal Hana ya harus harus di Jepang.
Nah, jadi setengah isi novel ini adalah tentang kehidupan Hana dari lahir dia tahun 35 sebelum Perang Dunia. Lalu zaman Perang Dunia dia diasingkan ke hutan. Itu aku pernah dengar beneran, Okasang pernah bilang kalau dia waktu perang diasingkan. Okasang sangat tertutup, dia introvert kelas dewa. Aku sampai nggak tahu hidupnya banyak soal Okasang. Jadi nebak-nebak gitu. Dia cerita itu, wah dia diasingkan, diasingkan di mana, gimana. Nah itu mungkin hal-hal yang aku loophole itu aku bikin fiksi. Tapi dia benar-benar diasingkan di zaman perang. Aku sendiri nggak pernah tinggal di Jepang. Pernah ke Jepang beberapa kali dulu, tapi kita juga nggak cukup punya apa ya, nggak cukup punya rezeki banyak untuk gampang bolak-balik ke Jepang. Jadi benar-benar riset. Aku berdasarkan riset, berdasarkan apa eh, pertimbangan dan setelah bukunya jadi, aku engage 2 orang Jepang yang berbahasa Indonesia. Aku kekeh banget harus orang Jepang. Nggak mau tuh orang Indonesia yang pernah tinggal di Jepang nggak mau. Orang Indonesia yang berbahasa Jepang nggak mau. Harus orang Jepang yang berbahasa Indonesia untuk jadi proofreader. Jadi ada 2 orang, yang satu tinggal di Jepang, dulu pernah kuliah di Indonesia, kebetulan temennya teman. Jadi dia bisa berbahasa Indonesia, dia kuliah di UI, di Sastra Indonesia. Kemudian satu lagi adalah guru bahasa Jepang di Bandung. Itu juga temennya teman. Jadi aku nyari gitu, karena ada waktu itu orang Jepang yang suka translate yang tinggal di Semarang, kayaknya terkenal banget itu. Aku udah WA-an sama dia, udah cocok harganya, ternyata waktunya nggak pas. Dia lagi sibuk banget, si tante apalah itu di eh, Semarang. Jadi, nah akhirnya dapet 2 orang ini. Jadi mereka yang proofreader, mereka baca dan banyak tuh koreksi-koreksi yang berhubungan dengan Jepang. Jadi kalau mau belajar budaya Jepang, ya tahunnya memang agak lama ya. Karena dari tahun 35 zaman perang, kemudian tahun 60-an gitu ya. Jadi, tapi banyak budaya Jepang yang menarik. Aku dari proofreader itu aku baru tahu kalau makamnya orang Jepang itu ada ukurannya. Kenapa makamnya tinggi, ukurannya segitu ada alasannya. Lalu bagaimana, kan ada cerita tentang sahabatnya Hana yang bunuh diri. Sorry, emang agak banyak ya hal-hal seperti itu. Karena buat orang Jepang itu terhormat. Itu dia loncat ke kawah Gunung Mihara. Jadi itu juga di pinggir, di apa ya, di apa namanya, pinggir kawahnya itu jadi kayak monumen. Jadi dia ninggalin sepatu, ninggalin apa sebelum terjun. Jadi dibikin monumental. Hal-hal kayak gitu kan harus orang Jepang tahu. Kayak misalnya kita seneng banget ke Jepangan, tapi kan belum tentu tahu. Tapi kalau orang Jepang itu kan mereka punya sense itu. Makanya aku bener-bener engage orang Jepang untuk jadi proofreader, banyak yang dibenerin, supaya nggak bocor gitu kan. Karena itu juga penting. Karena nanti yang baca lah, nggak kayak gini kan repot juga. Jadi memang aku seniat itu bikin novel ini, se benar-benar ada mentor, ada proofreader orang Jepang, ada eh, banyak sekali yang aku lakukan untuk benar-benar eh, berkali-kali, ada kali nggak sampai 10 kali, tapi itu benar-benar plotnya apa diubah itu benar-benar sampai yang pas kayaknya mau begini tuh. eh, Emang perjuangannya luar biasa, karena aku pikir kalau ini jadi satu-satunya novel yang aku lahirkan, aku mau dia perfect ya, as much as I can ya gitu. Gitu. Yang Jadi penting kan mencapai kata tamat juga ya. iya itu penting juga. Tamat dulu baru dirombak-rombak. Ya. Tadi mau menambahkan apa Mbak Yudiati? Iya, jadi maksudnya tadi kan budaya Jepangnya banyak. Ada hutan Aokigahara. Eh, aku baru tahu setelah riset. Jadi hutan yang sekian hektar itu yang Aokigahara di kaki Gunung Fuji itu, tempat orang lagi-lagi suicide, itu tuh nggak ada satu suara pun, bayangkan. Tidak ada satu binatang pun yang hidup di sana. Jadi sepi banget, sepinya tuh sampai mengerikan. Jadi kita kan kalau ke hutan atau itu kan pasti ada suara jangkrik lah, suara apalah macam-macam, banyak akan banyak suara di hutan ya, suara hutan gitu. Tapi di Aokigahara itu tidak ada suara. Jadi benar-benar keheningan yang mencekam gitu. Jadi ya tiap hari puluhan orang akan menghabiskan apa hidupnya di situ, dan orang Jepang juga lucu deh, mereka tuh percaya ada setan, ada namanya. Nanti ada kok di buku ini ada semua. Jadi kalau mau belajar budaya Jepang, baca ini. Paling enggak sebagian yang berhubungan dengan kehidupan Hana itu akan belajar. Jadi budaya,
tentang bahasa, tentang makanan, lokasi-lokasi di mana Hana pernah tinggal. Itu aku benar-benar riset serius. Ini kan dia sebenarnya kalau dari tanda kita dengar ada satu kata tuh yang saya coba dari yang satunya lagi. Oh, apa udah jalan lagi biasa. Oke, eh, kata yang dari tadi diungkapkan yang menurut saya tuh kayaknya ini salah satu bagian kontroversial yang mungkin bikin orang renyit gitu ya, yaitu adalah bunuh diri. Tadi sampai disingkat juga ya bundir gitu. Tadi tuh saya kelupaan nih, bundir tuh maksudnya bunuh diri ya teman-teman ya gitu. Soalnya Kenapa sih ini? kadang-kadang nggak boleh di IG Live kalau nggak salah nggak boleh disebut. Pokoknya kata-kata yang nanti jadi ngeblok. Oh, I see. Oke, Makanya jadi aku mari dari kita tadi singkat pakai kata bundir. suicide, bundir atau apa karena kata-kata itu takutnya bikin nanti live atau pada saat kita di apa di publish itu akan jadi Mm-mm, yang mm-mm. terblok. Oh iya 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 iya. I see I Aku see. pernah Jadi dibilangin begitu. Ha-ha. mari kita Singkat aja. BD singkat atau aja ya. BD lah. BD, oke. Nah, Ya. kenapa sih BD ini jadi sesuatu yang kemudian diekspos mungkin ya di novelnya Mbak Yudiati juga, padahal sebenarnya kan ini adalah salah satu yang kontroversial ya. Apa mungkin ada hubungannya dengan budaya Jepang itu? Saya kurang tahu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Yudiati. Mm-mm. Jadi awalnya kan kegelisahan. Jadi aku dan adikku we have a kayak ya kegelisahan lah, prasangka. Okasan beda nggak ya gitu. Itu beneran kita experience that 4 years gitu. Jadi karena wallahu alam. Nanti kalau udah baca bukunya kita bisa diskusi lagi. Tapi anyway, eh, itu memang kegelisahan. Jadi pada saat mau menuliskan tentang itu apa bingung juga ini gimana caranya saya Muslim. Orang Indonesia bahkan ya itu kayak metode pertama saya beneran Mbak mau nulis tentang ini tentang ibu loh. Kalau tentang orang lain ini tentang ibu orang yang paling dekat dengan kita dan kita menuliskan hal yang kontroversial. Beneran kita apa Mbak mau nulis tentang itu gitu. Aku bilang kalau enggak kayaknya ada yang miss gitu. Gimana yuk caranya supaya itu tetap ada tapi kemasannya lebih nggak bukan bukan ajakan, bukan hal-hal yang jelek gitu loh bawaannya. Jadi ya susah juga, lama juga. Dan kenapa? Karena itu kegelisahan. Kalau kegelisahannya nggak ditulis jadi kayak ada missing part. Nah, lalu bagaimana kemudian aku menulis itu kan challenge banget ya menuliskannya sehingga orang bisa menerima ini sebagai sesuatu yang aku juga mau ngasih tahu buat orang Jepang itu BD itu nggak kayak kita. Kalau kayak kita kan kayak itu tabu, itu berdosa. Buat mereka itu satu kebanggaan. Jadi buat orang Jepang BD itu adalah satu kebanggaan. Pada saat dosa mereka atau mereka merasa bersalah terlalu besar atau aku mau cerita zaman dulu itu eh, anak-anak jadi orang tuanya yang sudah renta dan sudah tidak bisa apa-apa itu dibawa ke hutan dan ditinggal untuk mati. Buat kita, sadis banget ya anak seperti itu. No, itu bakti. Orang tuanya yang minta, mereka melakukan itu dengan hati yang sangat pedih, tapi itu adalah bakti bagi mereka. Itu kan budaya yang beda ya sama kita gitu. Jadi itu juga yang berusaha aku tuliskan di sini bahwa bagi mereka, bagi orang Jepang, itu adalah sesuatu hal yang membanggakan. Zaman dulu, zaman samurai, harakiri dan sebagainya itu ada upacaranya dan sangat terhormat. Gitu, lebih terhormat untuk mati dibandingkan dengan hidup tapi dengan kesalahan yang tidak termaafkan gitu. Jadi itu budaya, sesuatu hal yang give apa ya sampai sekarang mereka percaya itu dan itu yang aku berusaha mudah-mudahan bisa sampai gitu. Gitu sih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Yudiati. Saya sampai ngerung-ngerung. Wow, kayak meninggalkan orang tua di Ya, hutan. aku juga Itu nggak kepikiran wah, ya, itu nggak iya kepikiran aku sama sekali. aku pikir dulu ini sadis banget. Ternyata setelah aku belajar, aku tuh benar-benar baca tesis mengenai BD itu Heeh. banyak banget untuk ngerti pola pikir dan sebagainya.
itu bakti mereka, bayangkan. Itu nggak kebayang ya, tapi ya Iya nggak begitulah. kebayang. Iya nggak kebayang. Mau membayangkan juga masih masih struggling gitu ya kayaknya pikirannya untuk membayangkan itu. Tapi ya teman-teman kalau misalnya penasaran nih terutama mengenai perspektifnya bagaimana sih si BD ini kemudian yang tadi ya budaya-budaya Jepang lainnya di perspektifnya Jepang. Nih bisa ya baca Hana ini. Boleh loh silakan yang teman-teman yang belum punya novel Hana, ayo kasih pertanyaan. Iya, ada. Karena penanya terpilih akan mendapatkan bukunya loh. Gitu. Yuk. Nah, saya mau balik lagi ke Raja. Ini kalau misalnya kita ngomongin soal novelnya juga kan ada yang tokohnya ya. Tokoh yang bernama Kevin. Yang digambarkan nih sangat empatik, penuh rasa bersalah. Eh, apa sih yang ingin disampaikan lewat karakter Kevin ini? Yang disampaikan oleh Raja ke pembaca. Iya. Jadi Kevin ini sebenarnya mewakili banyak sekali anak-anak muda ataupun juga mereka yang masih punya orang tua atau bahkan yang lagi berduka gitu ya. Dimana kadang kita itu suka lupa akan orang yang masih ada di sekeliling kita karena kita terlalu berfokus sama apa yang udah nggak ada gitu. Jadi Kevin itu seperti merepresentasikan banyak sekali Kevin-Kevin di luar sana yang juga tanpa mereka sadari mereka jadi mengabaikan orang-orang yang ada di sekeliling mereka karena itu fokus sama rasa griefnya, rasa kehilangannya. Jadi pada akhirnya ini seperti sebuah pengingat juga ya buat kita agar jangan sampai kita seperti itu ke depannya nanti. Dan kenapa Kevin ini tercipta itu juga tadi mewakili harapan orang-orang yang kehilangan dan ingin bertemu lagi sama mereka yang sudah tidak ada. Jadi Kevin itu mewakili banyak sekali perasaan kita. Siap. Ini Raja boleh agak keras mungkin kalau saya nggak tahu kalau di yang lain mungkin kurang dibanding Bayu Diati kurang lantang kayaknya ya kedengerannya. Baik, baik. Ya mungkin agak jauh kali dari mic-nya. Kayaknya Mm-mm. agak jauh nih dari mikrofonnya. Siap, siap. Oke, nah kalau tadi jadinya kan bagaimana sih si Kevin ini tuh ditimbulkan karakternya supaya kitanya pesan moralnya kepada para pembaca ya jangan terlalu banyak grieving gitu ya mengenai apa yang sudah hilang sampai melupakan apa yang sekarang kita punya gitu ya Betul, yang saya betul, tangkap. betul. Nah, kalau misalnya karakter mamanya sendiri, proses membangun karakter ibu atau mamanya ini supaya terasa hidup, hangat, dan membekas itu seperti apa sih? Hmm. Iya, jadi saya seperti halnya Ibu Widiati tadi ya, karakter itu bisa relatable kalau dia tidak sempurna gitu ya. Jadi memang mamanya ini bukan ibu yang 100% sempurna juga, ada kekeliruan, kesalahan atau keputusan yang salah yang dia buat. Tapi di saat yang sama kita bisa melihat bagaimana dia itu kenapa dia bisa mengambil keputusan tersebut gitu ya. Dan kita juga bisa ngerasa sangat empati dengan mamanya karena bagaimana dia sebenarnya sangat-sangat mengasihi Kevin, mengasihi anaknya gitu. Dan itu mewakili juga bagaimana ibu-ibu di luar sana yang kadang mengorbankan kebahagiaan mereka demi anak-anaknya gitu. Jadi itu kan sesuatu yang sering kita lihat ya dewasa ini dan itulah yang membuat kita ngerasa jadi simpati, kita ingin juga kayak memeluk Brenda ya. Brenda ini karakter mamanya Kevin yang mana dia mewakili banyak ibu-ibu di luar sana yang ya mereka merasa nggak apa-apa saya menderita, yang penting anak saya nggak malu, yang penting anak saya memiliki keluarga yang utuh, yang penting anak saya bahagia gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat Brenda ini seseorang yang sangat-sangat uh, disayangi. Ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kita ngomongin dua karakter ibu tuh yang beda ya.
Dan ini tuh jadi menarik banget karena ya ya apa ya, kalau misalnya kita lihat konten di media sosial yang pakai algoritma itu kan biasanya hanya akan mendrive kita ke satu sisi aja ya. Tapi kita di sini bisa diskusi nih dengan kedua penulis yang kemudian mengangkat karakter ibu dari perspektif yang berbeda. Ketika besok mau hari ibu ya, beneran ini spesial hari ibu banget nih. Sesuatu banget. Raja, pengen nanya dong, kenapa sih judulnya Hari Terakhir Bersama Mama? Dan hari terakhir ini maknanya apa sih untuk Raja sendiri? Iya, wah ini banyak yang nanya juga nih, karena analogi dari hari terakhir itu kan seperti kayak kesempatan terakhir ya. Jadi bagaimana jika kita punya hari terakhir sama orang yang kita sayang. Kadang kita selalu merasa, ah masih ada besok kok, ah masih ada nanti kok, saya mau spend time sama mama saya atau sama orang tua saya. Oh saya sibuk kok, masih bisa kok nanti. Tapi gimana kalau hari ini adalah hari terakhir kamu bisa ngobrol sama mama kamu? Gimana kalau hari ini adalah hari terakhir kamu bisa dengar suara mama kamu? Jadi uh, kembali lagi ya, keresahan-keresahan itulah yang membuat saya akhirnya melahirkan karya ini, bahwasanya ya kita harus merasa bahwa setiap hari itu kayak seolah-olah itu hari terakhir gitu loh. Jadi kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu kita, walaupun mungkin kita mungkin tinggal jauh dari orang tua gitu. Just as simple as say hello, tanya kabar mereka, itu sebenarnya sangat apa ya, sangat berarti buat mereka gitu. Jadi jangan merasa sampai aduh aku nyesel belum sempet, udah mungkin udah 1 bulan nggak nelpon mama, atau udah berapa minggu udah nggak dengar kabar dari orang tua gitu. Karena itu tadi, what if, kembali lagi ya kayak tadi, what Hmm. if today is your last day with your mama? Gimana kalau hari ini adalah hari terakhir kamu bisa dengar suara mama kamu? Jadi itu yang saya ingin teman-teman juga bisa pahami konteksnya, dan itu saya wujudkan dalam sebuah cerita yang memang karakternya ini spend his last day dengan mamanya. Kalau misalnya, jadi pengen nanya, ini kan Raja saya tahu ya, terpisah dengan orang tua ya. Iya, Iya, tinggalnya tidak berbarengan dengan orang tua. Eh, Ketika lagi menulis ini, ada, kalau tadi kan Bayu Diati sempat struggling juga ya untuk menulis ini gitu, karena pengalaman pribadi. Kalau ini secara emosional, apa sih yang dilalui oleh Raja ketika lagi menulis ini? Apa ada perasaan berat atau mungkin ada malah bagian-bagian tertentu yang jadinya tuh sulit gitu ditulis? Kalau misalnya mengingat sekarang kan, apalagi Rajanya beda tempat ya dengan orang tua ya. wah itu sesuatu yang cukup challenging sih, karena saya nggak bisa hitung berapa kali saya nangis waktu saya nulis novel ini. Kayak even membayangkan kayak ada salah satu golden scene ketika Kevin berpisah sama mamanya gitu, dan mamanya menitipkan pesan terakhir buat Kevin. Itu kayak saya membayangkan, aduh aku nggak bisa sih nyoba aku di posisi itu, tapi kebutuhan ceritanya membutuhkan itu. Jadi saya sambil nulis sampai air mata udah mengalir, keluar kamar, adik saya nanya, bang ini kenapa? Ini ceritanya sedih banget kan. Itu membuat saya jadi tenggelam cukup jauh ya. Itu penulisan cerita ini membuat saya jadi seperti kayak masuk ke dalam karakternya, dan karena saya juga punya personal relationship sama mama yang cukup dekat, sehingga ketika menuliskan cerita perpisahan dengan mama itu kayak membuat saya jadi apa ya, terpengaruh secara karakternya juga. Gitu. Wah, luar biasa nih ya. Eh karena saya tahu nih kalau Raja nih dekat nih sama orang tua. Bayu Diati. Tapi saya tahu banget kalau misalnya Raja tuh deket banget sama orang tua. Jadi memang kayaknya struggling emosinya tuh waktu lagi nulis ini keingetan keluarga terus kali ya jadinya ya. Benar banget, benar banget. Oke, ini teman-teman nggak ada pertanyaan nih. Kalau nggak ada pertanyaan nggak keluar loh. Door prize-nya, door prize-nya nanti
kita share-nya di luar jadinya nih, nggak di dalam momen book talk ini nih. Bisa ya nanti ya Mbak Yudiati, Raja, kita Nah, share-nya di bisa. luar juga nih. Kalau nggak ada pertanyaan, adem-adem ayem aja kayaknya ada. Nah, akhirnya keluar juga nih pertanyaannya kayak pada terhanyut gitu dengan cerita-ceritanya Mbak Yudiati dengan Raja. Ini ada pertanyaan dari Tami. Kalau diberi kesempatan memilih ibu, apakah dua penulis mau merasakan kehidupan bersama ibu versi lain? Wah, ini eh, yang ini dulu deh, yang dekat dengan ibu dari Raja dulu deh, nanti baru Mbak Yudiati yang menjawab setelah Raja. Wow, ini pertanyaannya bagus banget ya, karena sesuai dengan buku saya juga ya, versi lain. Em, Menurut saya, ibu saya itu nggak terganti ya. Jadi, eh, ini saya secara pribadi ya, karena terlepas dari baik buruknya dia itulah sosok yang bisa mengajarkan saya bahwa unconditional love does exist gitu loh. Kayak di luar sana kadang kita meragukan, oh, mereka tuh benar nggak sih sayang sama kita. Mereka tuh benar nggak sih peduli sama kita. Tapi di dalam pengalaman saya secara pribadi, saya bisa merasakan gitu bahwa bahkan di sisi terburuk saya, bahkan ketika saya pun juga melakukan kesalahan atau pilihan-pilihan yang tidak bijaksana, mama saya tetap bisa meyakinkan saya bahwa it's okay, ya kamu disayangi, kamu tetap dicintai. Itu membuat saya ngerasa bahwa wow, kayak susah bisa mendapatkan versi lain dari mama saya yang cintanya tuh sebesar itu gitu. Jadi ya itu dari saya. Luar biasa. Kalau dari Mbak Yudiati, Ada temanku nih, ada Arif. Oke, the whole life, masa kecil, masa remaja, mungkin sampai gede, aku mikir kalau saja aku mempunyai ibu yang lebih banyak memeluk. Bayangkan, love language aku tuh pelukan, terus nggak pernah dapet pelukan dari ibu. Aku mau tidur, itu pada saat apa namanya, selamat malam gitu kan, Oyasumi Nasai gitu. Terus kan kita otomatis kayak, walaupun nggak pernah diajarin tuh kan, itu kayak natural ya. Tapi dia tuh gitu, gesturnya tuh kayak, tahu kan, kaku gitu. Ih, eh jadi kalau apakah saya pernah berpikir untuk punya versi ibu yang lain ya? Jadi itu namanya luka. Jadi kalau kita punya luka ya itu. Dan orang biasanya nggak mau jujur bahwa kita dapat luka dari orang yang paling dekat dengan kita, ibu, ayah, suami, istri, gitu kan. Nggak mau jujur, kenapa? Nggak mau buka aib gitu. Eh, tapi kemudian eh, kita kan belajar ya, bahwa ada hal yang memang kita nggak bisa rubah, ada hal yang memang kita bisa rubah. Lalu kita nggak bisa merubah ibu kita. Kita udah terlahir dari ibu dan ayah yang begitu gitu. Jadi kemudian eh, setelah selesai menulis novel ini, aku jadi lebih punya apa ya namanya, eh, penerimaan, pemaafan yang lebih besar, dan ya beliau adalah ibu terbaik. Mungkin kalau mama nggak gitu kan novelnya nggak jadi. Itu paling gampang ya novelnya. Ya mungkin aku bikin novel tapi yang lain. Maksudnya not bad ya. Tapi maksudnya eh, at the end, pada saat kita benar-benar apa ya, benar-benar berpikir bahwa apa yang beliau lalui dalam hidupnya yang luar biasa itu, dan beliau tetap memilih untuk membesarkan anaknya dua yang di Indonesia ini, ada anak yang di Jepang ditinggal. eh, itu kan sesuatu hal yang tidak bisa tidak disyukuri. Kita menyukuri itu lebih dari apapun. Dalam orang yang terluka, orang yang sedang susah, atau itu kan biasanya tidak bisa memberikan banyak ya. Orang yang depresi itu cenderung buat boro-boro mau ngurus anak ya, ngelihat anak. Banyak ibu-ibu yang bisa membunuh anaknya kan.
itu karena dia depresi. Dia tidak mendapatkan cukup bagi dirinya sehingga dia tidak bisa melihat anaknya sebagai orang yang bisa dia sayang gitu. Jadi dalam keadaan yang luar biasa yang dihadapi Okasang, dalam hal ini Hana, dan dia tetap menjadi ibu yang luar biasa, tetap menjadi ibu dan ayah, apa namanya, kita bisa sekolah, kita bisa eh, cukup tinggi sampai universitas, kemudian itu semua dia lakukan sendiri, itu kan wah gitu. Jadi ya, eh, jadi kalau ditanya ada masa itu, kemudian eh, manusia itu kan hanya bisa grow up ya. Mau kita tua, mau kita muda, kalau kita nggak grow up ya kita akan jadi selfish, jadi itu. Jadi atau kita depresi atau apa. Jadi eh, nggak juga pada saat setelah menulis novel ini, tapi lama setelah beliau meninggal, aku banyak kontemplasi, kemudian sampai lahir novel ini, sampai titik bahwa ya dia adalah ibu luar biasa yang harus aku syukuri punya punya apa keputusan apapun yang dia ambil gitu. Gitu Tami. Oke. Luar biasa. Jadi ada pengertian lebih ya. Betul. Dan kita nggak pernah tahu ya. Penyesalan datangnya di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran, ya kan? Eh, Udah lagi ini moodnya terus ngelawak deh jadi lucu. Eh, kita harus bisa menertawakan Iya, itu betul, loh, betul, betul, our betul. pain loh. Ya, menertawakan our pain. Dari tadi Mbak Iya. Yudiati soalnya ngomong saya ngangguk-ngangguk ngangguk-ngangguk terus. Itu kan sebenarnya ada luka. Mari kita tertawakan bersama. Marilah kita tertawakan luka-luka dalam Ya, hidup ini ya. Bagaimana ada lagi? pertanyaan lagi nih Mbak Yudiati, Raja. Apakah Mbak Yudiati dan Kak Raja mengalami momen plot twist sendiri saat nulis? Misalnya rencananya A, tapi mengalami momen, hah begitu terus tanpa diduga bikin kaget sendiri? Lalu geser, bahkan cukup banyak berubah. Ini ngomongin berubah ceritanya kali ya, plotnya ya. Yang tanya tadi kayaknya Andin deh. Nah, ini mungkin tadi sempat disinggung dikit, tapi belum nyinggung kayak momen hahnya gitu kayaknya nih. Boleh nih, mungkin dari siapa dulu nih? Bayu Diati lagi dulu. Sekarang pertama nanti ke Boleh. Raja. Em, jadi keputusan akhirnya gimana itu udah hampir selesai nulisnya. Aku tuh masih open terhadap akhirnya mau gimana. Itu bener-bener setelah hampir selesai. Jadi ini nanti akhirnya gimana ya? Itu tuh bener-bener eh, banyak sekali pertimbangan. Apakah dia mau jadi iya, mau enggak, atau gimana? Itu kan juga sesuatu hal yang jadi eh, dibilang plot twist ya. Pokoknya akhirnya keputusan akhirnya jadi akhir yang sekarang ditulis ini adalah itu benar-benar di akhir-akhir menulis. Pertama itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali perubahan yang terjadi. Banyak sekali perubahan yang terjadi pada saat menentukan apa yang di depan, apa yang di belakang. Jadi plotnya berubah. Ini Meet My Grandson. Jadi ada yang pernah nanya di diskusi yang berbeda, kenapa bab satunya Hana lahir, bab duanya Hana meninggal. Kok bisa Hmm. dari lahir atau mati lalu tulisannya adalah kehidupan dia. Jadi itu juga bukan dari awal begitu gitu. Kenapa kematian Hana ditulis di awal-awal itu sebenarnya idenya dari Rahasia Salinem. Aku disuruh baca Rahasia Salinem, aku baca idenya dia kan neneknya meninggal dan kemudian cerita itu tentang apa namanya makanan pecel atau apa yang ciptaan neneknya itu yang kemudian dia cari ke sana. Jadi ide itu juga dari buku-buku yang kita baca. Kemudian oh ya ini bagus nih meninggalnya di depan. Tadi ya kan dari lahir meninggal di belakang gitu kan? Enggak. Lahir meninggal baru ceritanya back and forward gitu. Jadi kalau ditanya, hah ya itu memang kejadian. Pada saat nulis tuh kadang-kadang, ih kok jadi begini ya gitu. Atau pada saat kita minta keluarga terdekat untuk baca, ih kayaknya nggak enak atau apa itu benar-benar bisa kejadian. Jadi eh, apa ada beberapa nggak banyak tapi ya memang begitu ternyata proses menulis novel karena ini pertama jadi ya ini yang harus hanya bisa diciptakan. Jadi pada saat menulis tuh bisa aja tiba-tiba "Oh, kayaknya kok ini nggak enak ya nggak apa-apa terusin dulu nanti baru kita pikir kayaknya ini enaknya taruh di depan apa di belakang ada.
Kalau Raja nih gantian. Iya, kalau saya, iya ya, ini menurut saya adalah satu magis dalam proses menulis ya. Makanya ada yang bilang ke kita, ke saya waktu itu, kalau kita nulis itu kayak kita naik mobil. Mobil itu nggak akan bisa masuk ke tujuan tertentu kalau mesinnya nggak dinyalain. Kalau mobilnya nggak jalan, ban nggak akan muter. Jadi ketika kita menulis, sama seperti itu. Jadi kita mungkin tadi mau ambil rute ini nih, lurus. Terus along the way kita ngerasa, kayak kalau dari kiri pemandangan lebih bagus nih. Kalau ke kanan kayaknya lebih cepet nih. Nah, itu tergantung kita memilih yang mana gitu. Penulis seperti saya yang uh, awalnya memang saya sangat memastikan bahwa saya sudah harus tahu jelas ini. Oke, ini rutenya ini udah harus tahu dulu. A-nya mau dasarnya dari mana, goals karakternya mau apa. Itu harus udah valid dulu. Karena kalau goals karakternya belum valid, tujuan akhirnya belum valid, kayak kita contoh naik mobil ya, kita belum tahu nih kita mau kemana, ya akan muter-muter gitu aja, nggak akan nyampe tujuan. Tapi selama kita sudah tahu, oke, saya tahu karakter saya ini mau ke sini, nah nanti along the way, kalau ada mungkin sedikit perubahan, atau mungkin ada perubahan besar, tapi pada akhirnya justru akan membuat jalannya itu nyampe ke sana, mungkin dengan cara yang malah justru lebih wow, mungkin ada plot twist yang kita buat supaya pembaca lebih menikmati, itu nggak masalah. Tapi kita udah harus tentukan jangkarnya. Oke, ini cerita mau taruh sampai mana. Ini karakternya terus harus mencapai apa. Apa yang harus didapatkan oleh karakter itu. Sehingga ketika kita punya ada ide-ide magis ya, atau ide-ide yang muncul spontan, kayak bagus sih kalau gituin. Saya harus observe dulu, ide ini serve the story nggak ya, apakah ide cerita saya ini uh, mendukung goals karakter di awal nggak, karena kalau enggak itu yang bisa bikin kita writer's block, nggak nyampe ke mana-mana, akhirnya udahlah. Tapi kalau kita sudah tentukan enggak, karakter kita harus mencapai ini apapun caranya, walaupun banyak rintangan dan banyak jalan-jalan baru tadi itu, tapi jalan-jalan baru itu harus membuat karakter itu mencapai goals-nya itu sendiri. Gitu. Kalau dari aku ya. Mantap. Tepuk tangan dulu dong teman-teman nih untuk kedua penulis kita. Ini pertanyaan terakhir, tapi nanti masih ada penutup ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dulu nih buat Raja. Siapa sih kira-kira menurut Raja yang paling perlu membaca novelnya Raja ini? Dan eh, boleh dikasih tahu dari menulis novel ini, kemudian apa yang berubah dari diri Raja? Bagus ya pertanyaannya. Jadi pertama, buku ini diperuntukkan bagi mereka yang takut akan kehilangan orang yang mereka sayang, baik itu orang tua, baik itu anak, atau mungkin sahabat dekat. Ya. Buku ini bagus untuk kita yang punya keresahan itu sendiri. Karena kan kita dalam hidup nih kadang belum siap ya dengan kehilangan-kehilangan yang bisa terjadi. Buku ini seperti mempersiapkan kita bahwa kehilangan itu, perpisahan itu adalah sesuatu yang uh, terjadi di dunia kita saat ini gitu. Itu yang nggak bisa diubah untuk saat ini. Maka bagaimana cara kita bisa mempersiapkan diri itu bagus untuk mempersiapkan diri kita. Dan yang kedua, buku ini juga bagus banget bagi mereka yang pernah mengalami duka itu sendiri. Bagaimana caranya mereka bisa berdamai dengan duka mereka dan melihat point of view, sudut pandang yang berbeda dari duka itu sendiri. Seperti itu. Dan saya secara pribadi merasa bahwa buku ini membuat saya menjadi pribadi yang lebih ikhlas. Ya, saya jadi pribadi yang bisa lebih terbuka dengan berbagai macam perubahan-perubahan, karena satu hal yang saya pelajari, satu hal yang pasti dalam kehidupan yang tidak akan berubah adalah perubahan itu sendiri. Itu sesuatu yang nggak akan pernah bisa terganti gitu ya, karena kehidupan itu dinamis ya, perubahan itu akan selalu terjadi. Maka apakah kita siap dengan perubahan itu? Perubahan itu bisa jadi karena kehilangan orang yang kita cintai, atau bahkan perubahan
nasib hidup kita sendiri gitu ya, jalan hidup kita sendiri. Kita harus bisa beradaptasi, dan itu yang membuat manusia itu unik ya. Kita diciptakan sebagai pribadi yang bisa beradaptasi, yang bisa menyesuaikan diri. Maka saya secara pribadi ketika menulis ini membuat saya jadi semakin bisa harus beradaptasi dengan sebanyak mungkin perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kerjaan, keluarga, ekonomi, apapun itu, you have to ready for every changes in your life, gitu. Itu dari saya. Mantap banget. Karena yang pasti adalah ketidakpastian ya. Exactly. Jadi ikhlas nggak nih, gitu ya? Betul banget. Nah, kalau Mbak Yudiati sendiri, ini kan Mbak Yudiati, apalagi Mbak Yudiati, ini novelnya diterbitkan oleh penerbit mayor ya. Walaupun kita tahu loh, Bu RT juga dulu tuh menerbitkan bukunya dengan kayak raja loh ya, secara Supernova pertama, saya ingat banget. Supernova pertama itu diterbitkan secara indie. Kalau Mbak Yudiati sekarang penerbitnya mayor, dan kemarin kan sempat masuk dalam rangkaian Ubud Writer and Reader Festival juga ya. Nah, dari prosesnya selama ini dan juga dari penulisan Hana ini, makna perjalanannya seperti apa sih untuk Mbak Yudiati, dan apa sih yang kemudian Mbak Yudiati pelajari tentang diri Mbak Yudiati sendiri? Mungkin sebenarnya aku udah jawab itu di awal ya, bahwa setelah menulis buku ini aku merasa bisa lebih memaafkan. Kebetulan di sini ada Arif. Arif itu adalah teman lama. Jadi dia adalah sahabatnya adikku almarhum. Jadi dia tahu kita. Mereka kuliah sama-sama di UI Sastra. Enggak ya, Arif. Pokoknya gitu deh. Arif adalah jurnalis. Kemudian dia adalah sahabat keluarga. Jadi dia kenal ibu, kenal mamaku, kenal adikku gitu. Jadi mungkin Arif bisa open mic nggak, Arif? Halo Mas Orangnya ada nggak? Arif. Nah, Ada Hai. nih. mungkin Arif yang bisa cerita kenapa mungkin kalau misalnya kenapa sih orang mesti baca buku ini, kalau kepo sama hidup gue ya bolehlah baca buku ini. Tapi mungkin Waduh. Arif bisa bantu, mungkin setelah Arif baca buku ini, kemudian Arif yang tahu kita dari zaman kuliah, kenal mama, tahu keluarga kita, mungkin apa yang kamu dapat setelah baca buku ini? Terus orang nggak usah baca lah, ngapain sih baca gitu kali ya, Arif ya? Ya, ya. Gimana sih? Bukannya jualan buku sendiri? Salah ya. Ini suaraku kedengeran ya? Kedengeran Mas Arif, Ya. silahkan. Oke, makasih Mbak Yudi. Salam kenal Mbak Marina, Om Raja. Saya memang bersahabat baik dengan adiknya Yudi dan juga dengan Yudi sendiri ya, Mbak Yudi. Saya pernah ketemu juga dengan mamanya Mbak Yudi. Pas saya baca buku novel ini, kaget-kaget sih, kaget banget gitu. Ini beneran. Aku bilangnya justru begini, aku bilang sama Mbak Yudi, Bu, ini too bad to be true. Jadi bukan too good to be true, too bad to be true gitu loh. Ini terlalu istilahnya ini terlalu tragis gitu loh, terlalu tragis gitu loh. Ibu yang memang waktu itu aku ketemu sama ibunya nggak sempat ngobrol sih, tapi ada satu sahabat, kami berempat bersahabat ya Kak, dengan adiknya Mbak Yudi, ada namanya Farid Aja ya, kalau pernah dengar di TV dia sering itu, Farid Aja. Jadi MC lah sekarang dia terkenal. Dia MC kondang lah, kosti MC kondang. Nah, Farid yang lebih dekat dengan Yudis, dan Farid pernah ngobrol juga dengan ibunya lebih banyak. Waktu itu kita pernah, atau satu lagi sahabat kami adalah Esa. Jadi kami bertiga pernah ngobrol. Aku tanya sama Farid, Rid, lo udah baca belum novelnya Yudi? Belum sih, tapi gue kayaknya nggak kuat katanya. Nah, dia tahu banget gitu loh bagaimana Yudis itu. Yudis tuh kita panggilnya Jime ya. Jadi Hajime Yudhistira. Jadi Di kita buku panggil ini namanya Jiro. Nah, di buku itu namanya Jiro. Jadi Jiro.
Eh, jadi dia nggak kuat katanya mau baca gitu loh. Gue tahu banget masalahnya, perjalanannya itu loh gitu loh. Nah, aku makanya bilang kalau teman-teman mau tahu cerita yang tragis, Baca tentang ini berarti. baca ini gitu loh. Jadi, tapi jangan jangan sampai nggak habis gitu loh. Nah, Harus habis. Jadi tahu, eh, yang tadi Mbak Yudi bilang pelajaran hidup yang bisa dipetik hmm, tuh, gila banget sih menurut aku. Jadi makanya dia kan 4 tahun itu nulisnya. Jadi hmm. jadi aku nulis novel juga. Jadi justru aku di apa istilahnya dijorokin sama Mbak Yudi justru untuk kenal satu penerbit, Elva Media Tama, dan aku nulis novel. Waktu itu bareng sebenarnya sama Mbak Yudi, katanya ini naskah yang terbengkalai gitu ya, Bu ya, naskah yang terbengkalai. Nah, aku selesai nulis novel, dia nggak selesai. Dia bilang, lah piye toh? Wah, Kan lo yang makanya jorokin. 4 tahun itu ya. Iya, jadinya Iya. aku nggak tahu kalau misalnya jadi juga buku, novel itu, mungkin novelku nggak akan jadi juara sih. Karena dengan itu. Tapi memang berat sih kalau aku sendiri baca, Hmm. berat banget untuk apa apalagi nulis gitu loh. Jadi itu Tapi sih. mungkin jadi bagus kali ya untuk referensinya teman-teman, tahu Betul, betul. cerita-cerita yang too tragic to be true gitu ya, tapi mungkin Betul. menginspirasi. Cuman tadi pesannya teman-teman diselesaikan baca bukunya sehingga kita tahu nih Betul. kemudian konklusinya seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Gitu Ya, kali ya Mas Arif ya? ya betul, 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 Ah, betul thank you banget. banget ya. Sama-sama. Sudah Terima kasih. urun juga nih, urun info juga. Ini Andin bilang nih, terima kasih. Deep dan insightful semua nih jawaban dari Raja dan Bayu Diati. Untuk penutup kali ini, berhubung besok adalah Hari Ibu, apa nih yang ingin diucapkan menyambut Hari Ibu besok? Mungkin dari Bayu Diati dulu dan nanti Raja bisa menutup. Maafkan, maafkan ibu kita. Dia minta maaf ataupun dia tidak minta maaf. Dia ibu yang luar biasa ataupun dia ibu yang menyakiti. Dia ibu yang mudah, apa? Tidak berani mengambil keputusan untuk dirinya sendiri walaupun disakiti suaminya. Apakah dia ibu yang kerja siang malam? Apakah dia ibu yang tidak pernah memeluk? Apakah dia ibu yang mencintai kita dengan caranya yang mungkin kita belum mengerti sekarang? Maafkan. Maafkan ibu kita, terima dia apa adanya sebagai manusia, berdamai dengan berdamai dengan diri sendiri dan cintai mereka. Gitu Mbak Cuki. Thank you Mbak Yudiati. Pesannya Hari Ibu besok nih dari Raja. Iya, kalau saya menarik ya. Saya adalah orang yang sangat dekat dengan mama saya. Tapi justru fun fact-nya saya tidak pernah merayakan Hari Ibu. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Hari Ibu itu setiap hari. Saya percaya bahwa menunjukkan kasih sayang kepada mama itu tidak perlu harus dalam hari-hari tertentu saja, tapi kita ingin menunjukkan bahwa kita menyayangi mereka setiap hari. Dan seperti judul novel saya ya, bayangkan bahwa setiap hari adalah hari terakhir kita sama mereka. Jadi kita ingin make every day count. To our beloved mom. Love you all. Mantap. Boleh dong tepuk tangan teman-teman untuk kedua pembicara kita hari ini, Mbak Yudiati Kuniko dan juga Rizky Raja, yang sudah sharing mengenai novelnya, baik secara isi, inspirasi, maupun pembelajaran-pembelajaran penting ya, buat kedua penulis dalam ketika sedang menulis novel ini. Mudah-mudahan apa yang diutarakan oleh Rizky Raja dan Mbak Yudiati juga bisa jadi inspirasi ya untuk teman-teman semua yang di sini dan juga untuk yang menonton di YouTube. Semoga bisa jadi inspirasi, jadi pembelajaran juga untuk kita semua. Dan untuk menutup acara ini, saya mau mengucapkan juga Selamat Hari Ibu untuk semua ibu
di luar sana. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, seperti kata Rizky Raja tadi, Hari Ibu itu setiap hari. Mari kita rayakan diri kita sendiri, karena saya juga seorang ibu, setiap hari. Terima kasih banyak teman-teman, sampai ketemu lagi ya di Book Terima Talk kasih. Semut Merah Kaizen yang lainnya. Terima Dadah! kasih. Makasih Mbak Juki, makasih semuanya.